Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Hari ini saya akan bicara tentang keahlian. Biasanya, kalau orang ingin sukses, ingin maju, maka dia mengembangkan keahliannya. Nah, dengan keahlian itu menjadi jalan yang mudah untuk dia meraih kesuksesan. Jadi dengan keahlian tertentu yang dibangun, baik keahlian dalam bentuk hard skill atau soft skill yang dibangun, maka orang itu akan menjadi mudah untuk meraih kesuksesan. Makanya sekarang banyak sekali training-training yang dibuat, pelatihan yang dibuat supaya apa? Supaya orang menjadi ahli di bidang tertentu. Tapi saya tidak akan bicara tentang keahlian seperti itu. Saya akan bicara tentang keahlian yang justru bukannya membuat orang itu semakin sukses, tapi justru semakin merusak hidupnya. Ternyata ada loh keahlian yang bukannya membuat kita semakin sukses, semakin maju, tapi justru membuat kita semakin menderita. Justru membuat kita semakin tidak bisa apa-apa. Justru membuat kita semakin terpuruk. Jadi bayangkan ada keahlian-keahlian tertentu yang tidak ada gunanya gitu. Keahlian yang sia-sia. Seperti apa keahlian itu? Ayo kita ikuti. Teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bicara tentang keahlian yang sia-sia. Keahlian yang tidak ada gunanya. Tapi bayangkan, ini udah nggak ada gunanya, tapi orang itu ahli loh di bidang itu. Dia ahli, jago banget di bidang itu. Apakah itu? Yang pertama, ada orang yang ahli atau jago beralasan. Dia jago banget beralasan. Pokoknya dia punya 1000 macam alasan. Kenapa nggak ngerjain tugas? Alasannya adalah ini. Kenapa selalu terlambat? Adanya adalah ini. Kenapa kok sudah ditawarin ini, sudah ditolong ini, tapi kok nggak dilakukan? Ya alasannya inilah itu. Terlalu banyak alasan. Dia sangat ahli beralasan. Selalu ada upaya untuk membenarkan dirinya. Nah, dengan alasan-alasan itulah dia berusaha untuk mengatakan bahwa dirinya benar. Saya benar karena saya punya alasan untuk melakukan itu. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita di pekerjaan ketemu orang-orang seperti ini, kita akan lihat bahwa mereka itu tidak pernah punya prestasi apa-apa. Prestasinya cuma satu, jago sekali beralas. Kenapa nggak mau kerja? Kenapa nggak maju-maju? Ya karena nggak punya fasilitas. Ada aja alasan entah fasilitas lah, entah teman kerja yang kurang bagus lah, entah bosnya yang nggak asik lah, entah lingkungan kerja yang nggak bagus lah, entah keluarga tidak mendukung. Ada sejuta alasan. Entah karena saya kurang bakat lah, banyak sekali alasannya. Dan dia sangat jago beralasan. Pernah ketemu gak orang kayak begini? Nah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Pernah gak ketemu dengan orang-orang yang sangat jago beralasan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan inilah keahlian yang sia-sia. Karena dengan keahlian dia beralasan, dia tidak akan pernah maju. Dimanapun kita ketemu orang seperti ini, pasti mereka bukan orang-orang yang berprestasi. Tapi dia punya satu kejagoan, satu keahlian, yaitu jago beralasan. Kemudian yang kedua, ada lagi keahlian yang luar biasa, yang juga sia-sia, nggak ada gunanya. Tapi ada orang-orang tertentu yang ahli di bidang ini. Dia sangat expert. Apa itu? Dia jago dan sangat ahli melihat kesalahan orang lain. Sampai kesalahan orang yang kecil aja bisa dilihatin sama dia. Ini salah. Di antara perbuatan orang yang baik, dia bisa lihat salahnya. Bayangkan, orang itu selalu aja ada salahnya. Orang berbuat baik, dia bilang, itu kan karena ini. Ada salahnya. Apalagi yang buruk ya. Jadi dimanapun dia berada, dia akan selalu melihat kesalahan-kesalahan. Jadi di mata dia itu gak ada yang baik. Semua ada salahnya. Yang baik dan benar itu cuma dia aja. Dan kita pasti akan sering bertemu dengan orang-orang seperti ini. Kadang saya juga heran, kok orang ini begitu
tajam gitu. Pandangannya begitu tajam untuk melihat keburukan, kesalahan di antara sejuta kebaikan orang yang dilihat kesalahan satu itu dan dia fokus ke situ. Dia sangat ahli. Jadi kan matanya sangat tajam ya. Saya nggak tahu di mana dia belajarnya. Orang kok ahli benar melihat kesalahan orang lain. Senang melihat orang lain salah atau senang melihat kesalahan orang lain. Ini banyak sekali. Jadi percumalah kita bicara apa saja di depan dia, kita bicara kebaikan siapa saja, selalu dilihat salahnya. Pasti itu kan begini, itu kan begitu. Selalu ada aja salah-salah di antara apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat. Mereka ahli melihat kesalahan. Ada orangnya? Kalau ada orangnya nggak usah sebut namanya, ceritakan saja di kolom komentar. Ada lagi yang ketiga, ahli juga. Dan ini juga nggak ada gunanya gitu, keahlian tapi nggak ada gunanya. Sama seperti tadi kan, keahlian, ahli beralasan itu gak ada gunanya. Sia-sia. Ahli melihat salah orang itu juga gak ada gunanya. Tapi ada ahlinya. Ini hebat dunia ini. Yang ketiga adalah orang yang ahli membuat janji. Di mana-mana dia selalu membuat janji-janji untuk menyenangkan hati orang. Tapi sebatas membuat janji saja. Dia tidak ahli menepati janji. Kita akan bertemu dengan banyak orang seperti ini. Oh nanti saya bayar utangnya ya. Oh nanti kamu saya kasih ini ya. Oh nanti kamu saya kenalkan sama ini ya. Oh nanti pokoknya gampang deh. Pokoknya saya bisa atur semuanya ya. Nanti kita ini ya. Janji sana, janji sini, janji situ. Banyak mengumbar janji. Berharap empati, berharap perhatian dari orang. Berharap ya macam-macam lah dari orang dengan cara mengumbar janji. Jadi kerjanya tiap hari ketemu orang adalah memberikan janji-janji baru dan sekaligus janji-janji palsu. Dan herannya, lucunya banyak orang yang percaya sama janji-janjinya dan berkali-kali tertipu dengan janji oleh orang yang sama. Ini kan lucu. Orang bisa masuk ke lubang yang sama. Artinya orang itu bisa tertipu dengan si jago janji tadi. Saking jagonya berjanji ya. Orang lain bisa tertipu berkali-kali orang yang sama. Ini adalah orang yang ahli berjanji. Tapi sayang buat apa? Buat apa kita punya keahlian seperti itu? Tapi itu ada. Apa maknanya? Maksudnya apa inti dari pesan saya ini? Bahwa kita harus berhati-hati. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini ada ahli-ahli yang keahliannya itu justru merusak dirinya sendiri, merusak reputasi dirinya sendiri, merusak integritas dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau jadi ahlilah di hal-hal yang positif lah. Menjadilah ahli di bidang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Bukan keahlian-keahlian yang sekedar untuk menguntungkan diri sendiri. Pada akhirnya kita pikir kita akan untung, tapi ternyata kerugian. Karena kita akan dibenci orang di mana-mana. Jadi hati-hati dengan 3 ahli ini. Yang pertama, ahli beralasan. Yang kedua, ahli melihat kesalahan orang lain. Yang ketiga, ahli membuat janji. Lihat di lingkungan kita, pasti banyak orang seperti ini. Meskipun itu banyak, mudah-mudahan itu bukan kita. Cukup orang lain saja, jangan kita. Sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.